masyarakat taunya kalau urusan TV yang KPI, wah ini KPI ini mesti yang sensor nih gitu-gitu. Sehingga Tahu gitu ya. Dan kemarin sempat ada yang rame-rame katanya soal revisi. Oh iya. Itu apa yang rame Pak? Ya, Perlu ada revisi undang-undang penyiaran, tapi semangatnya adalah memperkuat posisi KPI satu sisi ya. Mahasiswa jangan banyak main sosmed gitu. Ayo. Sehingga lupa belajarnya kira-kira itu. Halo pemirsa, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita kehadiran tamu spesial. Kalau biasanya kita ngobrol bersama dengan teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan berbicara dengan orang-orang hebat yang akan ngajarin kita. Dan kita akan belajar banyak nih. Ada satu hal yang menarik, kira-kira kalau teman-teman main sosmed itu siapa sih kira-kira yang mengawasi atau mengatur? Terus tahu nggak kalau nonton tayangan-tayangan, terus ada yang nyensor? Apakah dari lembaga ini, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia? Dan pada kesempatan hari ini kita telah hadir dua narasumber kita yang akan memberikan penjelasan lebih detail, yaitu ada Pak Afif dan juga Pak Romel. Ya. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Nisa, alhamdulillah seger waras. Alhamdulillah. Nih, kita kenalan terlebih dahulu. Monggo, Pak Afif. Baik. Sebenarnya yang datang juga mahasiswa loh Mbak. Waduh. Tapi 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Langsung minder teman-teman. Tapi 15 tahun yang lalu mahasiswanya. Saya Afif, perkenalkan, saya komisioner atau anggota KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur, yang hari ini bertamu dan juga berkunjung ke UB gitu. Guys, ya Pak Afif. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Saya Romel Maskuri. Saya dosen di program studi ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya. Dan hari ini sangat senang sekali karena saya diajak oleh teman-teman KPID untuk talkshow atau ngobrol di UB TV ini. Siap, oke. Ngomong-ngomong soal KPI, mungkin belum banyak yang familiar terkait apa sih sepak terjangnya seperti itu. Banyak yang mengira apa yang nyensor tayang-tayangan gitu, yang diblur-blur, atau sebenarnya ada definisi yang berbeda. Gimana itu Pak? Jadi dari singkatannya kita tadi sudah nyampaikan, KPI itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia, bukan Komisi Penyensoran Indonesia, gitu ya. betul. Jadi kalau kemudian teman-teman di satu ketika entah di TV atau di YouTube melihat ada konten televisi yang disiarkan di YouTube yang kemudian ada sensor-sensornya, itu sesungguhnya bukanlah dari KPI. Jadi tugas utamanya adalah melakukan pengawasan. Jadi mengawasi siaran televisi dan radio. Lalu bagian mana yang diawasi? Ya semua konten. Yang penting itu disiarkan di TV dan radio. Memang di situ ada aturan-aturan ya, misalnya tidak boleh ada unsur pornografi, tidak boleh ada unsur kekerasan, tidak boleh ada unsur hoax misalnya, tidak boleh ada unsur pelecehan terhadap suku, agama, dan seterusnya. Nah, upaya penyensoran itu biasanya dilakukan oleh masing-masing televisi untuk supaya siarnya tidak melanggar aturan yang tadi itu. Nah, cuman memang kadang-kadang tuh dalam tanda kutip agak kebablasan. Jadi misalnya ada sapi tapi sampai ada yang disensor, padahal kan ya nggak perlu juga. Misalnya kemudian ada patung yang mungkin tidak tertutupi, di patung itu tidak tertutupi pakaian tapi kemudian ada yang disensor. Padahal kan hal seperti itu mestinya konteksnya tentu tidak sampai mengandung unsur pornografi kan, karena itu bukan manusia, tapi itu misalnya hewan atau benda-benda mati yang sesungguhnya tidak perlu. Tetapi ya mungkin kesehati-hatian yang berlebihan tadi dari teman-teman televisi sehingga adalah beberapa hal yang seharusnya tidak perlu menjadi disensor. Nah, masyarakat tahunya kalau urusan TV yang KPI, wah ini KPI ini mesti yang nyensor nih gitu-gitu. Sehingga seringkali ada mispersepsi di situ. Nah, kalau berkaitan dengan TikTok, YouTube misalnya atau Instagram atau macam-macam yang lain, KPI memang belum masuk ke sana karena KPI ini kan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu belum memberi amanat, gitu ya, belum memberi amanat kepada KPI untuk masuk ke wilayah media sosial. Baru dibatasi hanya TV dan radio saja. Meskipun kita tahu bahwa di medsos itu sekarang kan luar biasa bebas ya. Semua ada di situ.
mau yang nyari jalur ke surga ada, jalur ke neraka juga banyak gitu. Nah yang neraka ini kan harusnya ada mekanisme pengawasan juga gitu. Tapi karena undang-undangnya belum memberi wewenang ke situ ya kami belum bisa masuk ke sana. Luar biasa. Monggo Pak Romel ingin menambahkan mungkin? Ya, justru tadi pertanyaan menarik kenapa kemudian mungkin anak-anak muda menganggap bahwa ketika penyensoran itu ternyata ini dilakukan oleh misalnya oleh KPI misalnya. Padahal kan sebenarnya bukan KPI ya, karena secara kelembagaan dan juga secara tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran tidak ke sana. Nah, ini justru jadi pertanyaan menarik bahwa kenapa kok bisa salah kaprah seperti itu? Ini. Apakah memang ini problemnya sosialisasi ataupun keberadaan eksistensi KPI hari ini yang mulai memudar atau seperti apa? Nah, kira itu yang menjadi pertanyaan menarik, Pak. Sehingga karena begini saya lihat di Undang-Undang Penyiaran itu kan Undang-Undang tahun 2002 ya. Betul. Dan itu masih undang-undang lama sebenarnya. Kalau Okay. kita lihat tentang waktunya kan lama dan ini hampir setiap tahun ada upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran. Jadi menurut saya ini sudah memang jadi pertanyaan tadi yang misalnya soal kenapa ada salah kaprah soal bahwa setiap penyensoran dianggap KPI, jangan-jangan ini memang karena memang sudah perlu ada upgrade termasuk dalam konteks kelembagaan KPI ini. Gitu ya. Menarik. Saya melihat itu, jadi melihat pada perspektif kelembagaan KPI ini kenapa tidak dikenal oleh publik dan bahkan tugas fungsinya seringkali salah kaprah. Jangan-jangan memang ada perlu penataan ulang yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama yang dalam pilih adalah yang memiliki kewenangan adalah di legislatif ya, perang DPR begitu Mbak. I see. Rasanya perlu dua arah, bukan hanya KPI yang berusaha gitu ya, tapi teman-temannya apalagi anak muda juga perlu cari tahu gitu ya. Dan kemarin sempat ada yang rame-rame katanya soal revisi Oh iya. Itu apa yang rame Pak? Ya, jadi 2023 kemarin memang ada upaya kuat dari para wakil-wakil kita di DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran. Karena tadi Mas Ramal juga udah bilang, udah tua sekali undang-undang ini, 2002. Kalau sama sekarang berarti sudah 22 tahun yang lalu, gitu kan. Iya ya, lama sekali. Iya, 2000. Bahkan mungkin teman-teman mahasiswa di sini mungkin belum lahir waktu itu ya. Kalau undang-undang ini sudah ada duluan gitu. Artinya ini dalam tanda kutip purba banget gitu kira-kira. Zaman old lah ya, sehingga perlu direvisi supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang kita tahu dunia teknologi informasi, dunia penyiaran kan berkembang begitu cepat gitu ya. Nah, salah satu yang ramai itu karena di situ ada pasal yang mengatur tentang hubungannya dengan produk jurnalistik gitu ya. Kan ada media televisi, media radio itu kan punya program berita ya. Nah, berita itu punya cantolan tersendiri, ada undang-undang pers yang di situ semangatnya adalah kebebasan pers. Tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dikebiri, tidak boleh dihalang-halangi gitu kan. Nah, di rancangan undang-undang kemarin itu dianggap ini nanti akan berbahaya terhadap kebebasan pers. Sehingga disitulah rame, karena kalau nanti KPI terlalu masuk untuk ngatur urusan pers, wah ini berbahaya, ini kayak kembali ke zaman dulu yang otoriter gitu. Sementara kita kan sudah di zaman yang sangat menghargai kebebasan berekspresi dan beropini kan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga sempat memang ada beberapa pasal yang nantinya akan mengamanatkan KPI untuk masuk ke dalam medsos. Ini nih seru nih kayaknya. Jadi medsos itu kemudian akan diawasi oleh KPI juga, dan itu juga dianggap nantinya wah kita jadi sulit Pak, jadi susah dong kalau mau ngapa-ngapain, kalau mau bikin konten gitu ya harus diawasi dan sebagainya. Nah, itulah kemudian yang rame karena memang isunya di situ bahwa medsos ini ada sisi positif pasti, tapi kan kita tahu juga pasti ada dampak negatifnya ya. Apakah itu berita bohong, hoax misalnya, mungkin ada pencemaran, ada fitnah, ada ujaran kebencian, macam-macam kan juga ada. Sehingga kesadaran kita, ya medsos sebenarnya juga harus diawasi juga supaya nggak kebablasan gitu ya. Apalagi untuk generasi-generasi muda, untuk adik-adik kita. Tetapi tinggal siapa nih yang harus ngawasi, gitu kan? Apakah KPI atau ada lembaga lain, dan batasan-batasannya kayak apa? Ya kalau menurut saya sih pastinya harus berbeda antara TV sama
medsos. Karena kalau TV itu kan gini, kalau TV itu kan ruang publik ya. Kita nyetel satu TV di rumah, semua orang kan bisa nonton. Yeah. Sementara kalau medsos di handphone itu kan lebih private, gitu ya. Betul. Sehingga harus ada pembedaan ketentuan atau aturan antara medsos di TV maupun seperti misalnya bioskop. Itu kan juga beda-beda. Sehingga nanti itu akan lebih memudahkan kita semua ketika ada sesuatu yang merasa dirugikan dari medsos. Ini harus kemana nih larinya? Kalau sekarang kan ya pasti ke polisi gitu, ujungnya pidana gitu kan. Nah kemarin kan di Malang juga sempat ada rame salah satu mahasiswa kampus yang dianggap apa ya, berkata tidak baik tentang kampusnya, lalu kemudian dibully gitu kan, seterusnya. Nah akhirnya begitu sanksi sosial untuk nggak masuk ke pidana kan ya. Nah kalau ada lembaga khusus yang menangani itu, nanti itu ada saluran gitu loh, ada saluran untuk menyelesaikan problem-problem seperti ini, sehingga tidak ujung-ujungnya polisi, tidak ujung-ujungnya pidana gitu. Kompleks sekali, Pak Romel, gimana ini harusnya? Ya, pertama tadi sempat saya sudah singgung soal bahwa undang-undang yang ada, undang-undang penyiaran yang ada di tahun 2002 itu sudah lama sekali ya, sehingga memang harus ada revisi ya. Artinya hari ini perkembangan teknologi, perkembangan termasuk hadirnya media sosial itu perlu direspon melalui undang-undang yang baru. Tetapi yang perlu menjadi perhatian bagi saya adalah karena isu penolakan kemarin kan, jangan sampai kemudian dengan adanya revisi undang-undang penyiaran itu justru ini akan membatasi terhadap kebebasan pers, karena di situ ada semacam beberapa pasal ya, itu yang dikhawatirkan ya, termasuk oleh Dewan Pers saya kira. Sehingga menurut saya adalah perlu ada revisi undang-undang penyiaran, tapi semangatnya adalah memperkuat posisi KPI satu sisi, tetapi di sisi yang lain juga tidak kemudian membatasi dan juga mengancam terhadap apa yang kemudian disebut dengan kebebasan berpendapat, termasuk di media sosial itu tadi. Jangan sampai kemudian karena ini siapa yang karena KPI punya kewenangan yang sangat besar di situ, sehingga kemudian itu akan mencederai terhadap kebebasan pendapat di media sosial. Karena media sosial juga punya fungsi yang pengawasan, termasuk dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah kan begitu kan juga. Termasuk dalam konteks menjadi ruang sosial, solidaritas sosial di antar kelompok, antar masyarakat. Kan kita tahu kalau sudah viral di mana ya kan, di viral di media sosial akhirnya semua pemerintah juga mendengar. Jadi menurut saya satu sisi memang KPI ini perlu juga posisinya kuat, tetapi di sisi yang lain tidak sampai kemudian dalam tanda kutip ini kebablasan lah gitu ya. Sehingga semangatnya adalah bagaimana revisi undang-undang penyiaran, jika pun nanti karena berdasarkan informasi ini kan 2025 masuk lagi ya Mas Afif ya. 2025 masuk lagi ke Prolegnas, maka kemudian perlu saya kira melibatkan dalam proses penyusunannya, perlu pelibatan masyarakat sipil juga penting untuk dilibatkan untuk meminta masukannya, termasuk juga KPI secara kelembagaan mereka perlu diberikan minta masukan bagaimana, termasuk yang juga Dewan Pers dan insan-insan yang kaitannya dengan yang terlibat dalam proses penyiaran ini, sehingga tidak lagi ada persepsi ya sebenarnya pasal ini apa. Karena memang begini Mbak, yang dikhawatirkan itu khawatir jadi pasal karet begitu ya. Jadi betul bisa ditafsirkan, bisa ini misalnya dengan beberapa kritik yang sudah berlanjut ya, misalnya seperti yang ini sebenarnya pengaturannya apa, tapi kemudian bisa mengancam terhadap orang lain misalnya. Nah ini kan berbahaya. Nah saya kira itu semangatnya ya, semangat untuk kemudian harus ada perubahan dalam konteks revisi undang-undang penyiaran, tapi di sisi yang lain perspektif kebebasan masyarakat berpendapat termasuk di media sosial itu bisa terpenuhi begitu Mbak. Oke, siap. Kita tunggu 2025. Viral lagi nggak nanti ya kira-kira. Oke, nah sekarang ini kan sudah bergeser ke era digital. Kemudian bagaimana sih eksistensi dari TV dan radio atau media-media mainstream yang dahulu menjadi selalu dinikmati masyarakat, kemudian sudah ada pergeseran. Gimana Pak sekarang? Ya, kalau saya tanya Mbak Nisa misalnya, hari ini nonton TV enggak misalnya?
Mohon Kayaknya maaf. belum ya. Iya. Istirahat dulu gitu. Iya. Kalau dengar radio sempet. Sudah jarang. Nah, Atau kapan terakhir, Mas? iya. Podcast masih podcast. Iya, Betul. betul. Nah, jadi itulah faktanya memang bahwa dengan hadirnya media-media yang berbasis internet itu masyarakat mengalami perubahan pola konsumsi media gitu ya. Kalau dulu TV radio itu menjadi primadona gitu ya. Selalu menjadi acuan utama sumber informasi, mencari hiburan dan lain-lain lah ya. Tapi setelah adanya medsos yang luar biasa pesatnya sehingga ada perubahan pola konsumsi media atau dengan kata lain ada penurunan jumlah penonton, penurunan jumlah pendengar radio dan itu tentu berdampak terhadap industri pertelevisian dan juga radio itu sendiri gitu ya. Maka yang dilakukan oleh teman-teman radio televisi hari ini ya tidak mau harus menyesuaikan, beradaptasi yang biasa kita sebut dengan istilah konvergensi media. Jadi radio itu tidak hanya bisa didengar tapi bisa dilihat dengan aplikasi, dengan live YouTube, dengan live TikTok juga sudah ada sekarang. Terus TV juga begitu, tidak hanya hadir di ruang-ruang layar televisi saja, tapi sudah hadir di YouTube. Misalnya kalau kita lihat di YouTube kan, misalnya ada ajang pencarian bakat nih di salah satu televisi sekarang kan lagi running. Itu saya lihat kemarin di trending itu sudah muncul tuh. Nah itu kan asalnya dari konten TV tapi dihadirkan juga di YouTube, sehingga semakin luas tuh jangkauan penontonnya. Termasuk juga konten TV yang humor, yang polisi-polisian itu, nah itu kan juga sekarang hadir di YouTube juga kan, sehingga itulah caranya atau strateginya supaya konten televisi tidak hanya hadir melalui konten layar kaca, tapi juga sudah hadir bisa menjangkau semua lapisan masyarakat melalui media-media sosial. Kalau tidak begitu dilakukan, ya otomatis tidak akan ada audiensnya karena memang sudah mengalami perubahan. Kecuali mungkin yang selalu pasti ditonton adalah sepak bola. Saya timnas gitu ya. Nah, itu mesti dicari tuh. Karena di YouTube nyari-nyari nggak ada yang live yang bisa di-band kan biasanya. Sehingga harus nonton di Indonesia. Karena itu ada izin siarnya gitu kan. Nah, ya kecuali itu ya, itu istilahnya killer konten. Jadi konten yang pasti diburu orang gitu ya. Ya, salah timnas itu. Kita ini kan terutama kebanyakan ya, apalagi teman-teman Arema, wah ini gila bola semua kan, sehingga yang seperti itu tetap diburu. Tapi kalau konten-konten yang lain, ya strateginya harus konvergensi. Itu pilihan realistis, pilihan yang paling masuk akal kalau mau tetap bertahan di industri televisi dan radio. Dan teman-teman muda yang biasa bikin konten ya, itu saya kira juga sangat terbuka peluang untuk kerjasama dengan televisi-televisi dan radio yang ada di Indonesia, maksudnya Jawa Timur, karena mereka akan terbantu dengan adanya ide-ide kreatif yang sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena orang-orang TV itu mungkin sebagian tidak menguasai apa yang sedang tren di media sosial, tapi teman-teman yang influencer yang punya follower banyak itu bisa memberikan ide-ide kreatif yang bekerja sama dengan televisi misalnya. Sudah zamannya kolaborasi ya Pak ya sekarang ya, sudah nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Betul, Oke, Pak Armilan sering ketemu sama mahasiswa, memang seperti itu Pak di kampus? Ya memang faktanya itu. Jadi saya dulu sempat, jadi kita kan waktu mendampingi mahasiswa MBKM yang kerjasama antara mahasiswa ilmu politik dengan KPD ya. Jadi waktu itu mahasiswa itu melakukan survei terhadap mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di Jawa Timur. Jadi kita sampling itu Mbak. Nah kita tanyakan, jadi memang sasarannya respondennya itu adalah mahasiswa dan salah satu yang terbesar itu di Malang juga karena populasinya lumayan kan kampusnya ya. Jadi semakin besar jumlah perguruan tingginya semakin banyak maka populasinya respondennya juga akan semakin banyak. Nah salah satu temuannya di situ adalah memang mereka relatif sudah sangat jarang menonton televisi termasuk mendengarkan radio. Apalagi anak kosan ya. Nah, apalagi Bapak bisa bayangkan nggak ada itu layar kaca. Salah satu temuan menariknya kenapa? Karena di situ mereka menganggap bahwa tontonannya tidak menarik. Termasuk apa? Jadi jangan-jangan, maksudnya ini selain memang hadirnya soal tadi yang disinggung oleh Mas Afif soal konvergensi media, hadirnya teknologi baru dan semacamnya itu, media sosial, jangan-jangan memang televisi ini tidak memproduksi apa yang dibutuhkan oleh generasi hari ini gitu loh ya.
Misalnya sehingga bosan. Kenapa nggak nonton musik? Karena ditanya kenapa? Ya karena salah satunya ya itu saja. Misalnya sedang sinetron, sedang apa. Sedangkan anak muda hari ini kan butuh tontonan yang itu memang menyegarkan. Ya. Termasuk juga mengandung sisi-sisi selain kreatif juga mengandung sisi kritis misalnya. Makanya kayak komika kalau nanti kan stand up kan tinggi penontonnya, ya, Mbak. Betul. Nah itu Mbak, apalagi yang kadang-kadang nyinggung kritik terhadap pemerintah itu. Tepi jurang. Kalau bahasa anak-anak itu tepi jurang ya Mas. Nah jadi maksud saya adalah justru ini jadi bahan refleksi bagi lembaga penyiaran televisi. Kenapa kemudian menurun jumlah penontonnya? Jadi bisa saja karena memang mereka tidak menghadirkan konten yang menarik, tidak menghadirkan konten yang sesuai kira-kira begitu. Saya kira itu catatan Mbak. Oke, mungkin terakhir singkat saja ini pesan untuk teman-teman mahasiswa terutama tentang bagaimana sih harusnya mereka bersikap tentang dunia penyiaran ataupun sosial media saat ini dari Pak Afif dulu, silahkan. Semua atau hampir semua lah ya, semua mahasiswa atau anak muda zaman sekarang pasti punya media sosial ya, punya akun media sosial. Nah, saya pikir itu bisa menjadi sarana untuk berproses bagaimana ini nantinya akan bermanfaat ketika mereka sudah terjun ke dunia kerja gitu ya, baik itu yang formal maupun non formal, sesuai dengan pilihan masing-masing. Nah, sehingga akun-akun media sosial kita ini harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin menjadi semacam portofolio gitu ya, yang nantinya karena sekarang itu setiap kali proses rekrutmen atau ketika kita mau kerjasama dengan orang, yang dilihat pasti adalah akunnya, track record di akunnya kayak apa gitu. Pernah nggak melakukan ujaran-ujaran kebencian atau kontennya mungkin ngawur atau bagaimana, sehingga ini pun nanti sama-sama menjadi catatan bagi kita agar bisa memanfaatkan akun-akun ini untuk portofolio yang baik, yang bisa memberi manfaat ketika nanti kita sudah terjun ke dunia kerja gitu ya, atau di dunia profesi yang kita inginkan dengan pilihan masing-masing. Sehingga dan itu tentu juga menjadi pilihan ketika nanti seandainya kemudian berkomunikasi atau berinteraksi dengan dunia penyiaran. Siap, baik Pak Romel silakan. Ya, kalau pesan saya kalian ini sebagai pendidik ya Mbak, ya mahasiswa jangan banyak main sosmed gitu Pak. Ayo. Sehingga lupa belajarnya kira-kira itu. Atau belajar melalui medsos. Blunder ya Pak jadinya. Itu aja sih Mbak. Jadi ya tetap media sosial kita fungsikan sebagaimana tujuannya, bahwa itu untuk jaring solidaritas antar ruang berinteraksi, ruang transformasi gagasan dan semacamnya. Jadi jangan gunakan media sosial untuk misalnya untuk penghinaan, apalagi untuk membuka aib orang. Nah itu gitu. Itu sih pesan untuk mahasiswa mungkin. Siap, terima kasih banyak Pak Afif, Pak Romel sudah berkenan untuk sharing kesempatan hari ini. Semoga ada kesempatan lagi kita untuk berbincang lebih banyak lagi soal dunia penyiaran seperti apa. Dan teman-teman semoga bermanfaat apa yang kita obrolin hari ini, jadi makin kenal dengan apa itu KPI gitu ya, biar ke depan sudah tidak salah kaprah. Dan semoga kita bisa jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.